Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat Namanya Sahabat, kembali bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. BEM UI akan demo lagi tanggal 21 April tolak wacana penundaan pemilu. BEM UI, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, akan melakukan aksi nasional pada pekan depan, tepatnya pada tanggal 21 April 2022. Aksi nasional dilakukan untuk menyuarakan penolakan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Informasi mengenai aksi nasional itu tersebar melalui sebuah video. MNC Portal Indonesia telah mengkonfirmasi video itu resmi dikeluarkan oleh BEM UI. Aksi 21 April iya benar, kata Ketua BEM UI Bayu Satria kepada redaksi MNC Portal Indonesia Rabu 13 April. Dalam video itu, Bayu mengatakan BEM UI akan terus menolak wacana penundaan pemilu dan juga perpanjangan masa jabatan presiden. Sebelum menggelar aksi, mahasiswa terlebih dahulu akan menggelar Kongres Rakyat tertanggal 18 April 2022. BEM UI bersama dengan Aliansi Mahasiswa Indonesia akan menggelar Kongres Rakyat pada tanggal 18 April. Kata Bayu Satria dalam video yang beredar dikutip melalui redaksi MNC. Bayu tidak menampik adanya tuntutan lain yang disuarakan dalam aksi nasional itu. BEM UI masih menunggu soal tuntutan lainnya berdasarkan hasil kongres bersama dengan masyarakat. BEM UI telah memastikan bakal kembali turun ke jalan untuk menagih janji pemerintah terkait dengan penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Ketua BEM UI Bayu Satrio Utomo menegaskan untuk informasi lebih lanjut mengenai kapan, di mana serta tuntutan yang akan disampaikan pada pemerintah akan dikabarkan dalam waktu dekat ini. Bayu juga mengatakan BEM UI akan terlebih dahulu menggelar Kongres Rakyat pada 18 April mendatang. Selanjutnya, hasil dari kongres itu akan disampaikan dalam bentuk aksi demonstrasi maupun dalam bentuk yang lain. Nanti saya infokan setelah Kongres Rakyat di tanggal 18 April. Sejumlah mahasiswa UI melakukan demo saat Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan melakukan kuliah umum di kampus mereka Selasa lalu 12 April. Saat ditanya mahasiswa soal big data yang diklaim menjadi bukti keinginan masyarakat untuk menunda pemilu 2024, Luhut enggan membeberkannya. Ia berkilah itu hak dia untuk tidak ingin menyampaikannya kepada publik. Jokowi sudah tidak dibutuhkan rakyat lagi, begitu kata pengamat. Demo besar-besaran di Jakarta dan di berbagai daerah menunjukkan Joko Widodo sudah tidak dibutuhkan oleh rakyat lagi. Demikian yang dikatakan oleh pengamat politik Rahman Sabon dalam pernyataan kepada redaksi Suara Nasional pada hari Senin 11 April. Rahman menilai Jokowi terlambat mengungkapkan penolakan penundaan pemilu atau perpanjangan jabatan presiden. Dinilai sangat terlambat, seharusnya pidato ini disampaikan ketika pertemuan dengan abdesi palsu di Senayan waktu itu yang didalangi oleh Luhut dan juga Mendagri Tito. Papa Rahman, ia juga menilai Jokowi memenuhi syarat untuk dijatuhkan karena telah melakukan pengkhianatan terhadap konstitusi negara Republik Indonesia. Saya berpendapat bahwa Presiden Joko Widodo telah memenuhi syarat untuk bisa dijatuhkan dari kursi presiden. Mantan wali kota Solo itu memenuhi syarat dijatuhkan, kata Rahman, karena Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan telah melakukan penyimpangan atau pengkhianatan pada konstitusi negara Republik Indonesia. Pemerintahan Jokowi telah mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan melakukan penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana telah mengubah kemurnian hari lahir dari Pancasila dari tanggal 18 Agustus 1945 dengan memutarbalikkan kelahiran Pancasila menjadi tanggal 1 Juni 1945 sebagai tameng untuk menyusupkan paham dan ideologi lain, yaitu nasionalis komunis atau Nasakom. Begitu ungkapnya. Selain itu, pengamat politik lain Muslim Arbi juga mengatakan kekuasaan Jokowi sedang oleng. Kekuasaan Presiden Joko Widodo sedang oleng akibat kelakuan dirinya sendiri dan orang kepercayaannya Luhut Binsar Panjaitan. Saya melihat kekuasaan Jokowi sedang oleng, di berbagai daerah sudah menyuarakan revolusi dan meminta Jokowi mundur, kata pengamat politik Muslim Arbi kepada redaksi. Menurut Muslim, masyarakat sudah tidak percaya kepada Jokowi atas kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat kecil. Pemerintah Jokowi tidak bisa mengatasi minyak goreng, rezim Jokowi kalah sama oligarki.
Muslim juga mengatakan secara de facto Jokowi sudah bukan presiden lagi. Di berbagai daerah rakyat tidak suka kepada Jokowi, ungkap Muslim. Selain itu, kata Muslim, posisi TNI tidak mau mengambil resiko dengan berhadapan dengan mahasiswa dan juga rakyat. Ada kemungkinan Jokowi pun juga ditinggalkan oleh TNI. Begitu pungkasnya. BEMSI mengklaim sudah surati polisi soal aksi 11 April dan ribuan mahasiswa pun siap untuk turun ke jalan. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI mengklaim telah mengirimkan surat pemberitahuan aksi unjuk rasa pada 11 April ke Polda Metro Jaya. Sudah bersurat kita kemarin hari Jumat, ujar Koordinator Media BEMSI Lutfi Yufrizal kepada VOI Sabtu 9 April. Dengan masuknya surat pemberitahuan sebagai syarat, aksi demonstrasi akan tetap berjalan pada 11 April. Lutfi juga menyebutkan ribuan mahasiswa yang tergabung dalam BEMSI akan turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi, terutama perihal kejelasan wacana penundaan pemilu dan juga perpanjangan masa kepemimpinan presiden. Estimasi masa kami 1.000 orang dari seluruh universitas yang tergabung dalam BEMSI, ungkap Lutfi. Dalam aksi unjuk rasa nanti, Lutfi menegaskan BEMSI akan mengikuti aturan yang ada, artinya tidak ada sama sekali niatan untuk membuat aksi unjuk rasa yang berujung ricuh. Kita aksinya nggak ada tujuan chaos atau anarkistis. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E. Zulfan menyebut pihaknya belum menerima surat pemberitahuan aksi dari kelompok manapun. Sampai saat ini Polda Metro belum terima permohonan kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum oleh kelompok manapun. Merujuk aturan, setiap aksi unjuk rasa mesti mengajukan surat pemberitahuan ke pihak kepolisian. Surat itu paling lama diajukan 3 kali 24 jam sebelum aksi digelar. Tujuannya agar polisi memberikan pengamanan dan membantu aksi unjuk rasa berjalan dengan damai. Akademisi sekaligus pengamat politik Roky Gerung juga menyinggung kabinet pemerintahan Jokowi saat ini. Roky Gerung beranggapan bahwa rezim pemerintahan Jokowi saat ini telah berantakan. Bahkan ia belak-belakan menyebut kabinet Jokowi saat ini telah rapuh. Memang sudah berantakan, kabinet ini sudah selesai, sebetulnya sudah rapuh. Ujar Roky dikutip dari akun YouTube Roky Gerung Official yang tayang pada Rabu 6 April yang lalu. Mantan dosen UI itu mengatakan jika ada satu sentuhan kecil, kabinet Jokowi bakalan runtuh. Ia juga menilai bahwa saat ini mahasiswa ingin Presiden Jokowi turun. Mahasiswa ingin setelah Lebaran ganti presiden, itu intinya. Roky Gerung kemudian menjelaskan bahwa mahasiswa tidak ingin mendahului sistem elektoral 2024. Tapi kata Roky, Istana Negara yang membuat mahasiswa ingin mengganti presiden saat ini.